Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membahas proyek MKWK Pancasila yang berjudul analisis konflik dan penyelesaiannya melalui musyawarah berdasarkan nilai Pancasila, nilai sila ke-4, yang beranggotakan saya sendiri, Duan Fadil Ramosuanto, Al-Fatih Kotoliang, Hamid Hanafi, Zalfa Raya. Materi pertama yaitu latar belakang yang akan dibawakan oleh Hamid. Kepada Hamid dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu latar belakang. Mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang seringkali berhadapan dengan perbedaan pendapat, kepentingan, dan nilai yang dapat memicu terjadinya konflik. Konflik tersebut dapat bersifat destruktif maupun konstruktif. Dengan demikian, bagaimana sila keempat Pancasila menekankan musyawarah untuk mufakat, dan masih terdapatkah kesenjangan antara teori dan praktik musyawarah? Next. Nah, yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pola konflik di lingkungan mahasiswa. Yang kedua, nilai sila keempat mana yang relevan untuk penyelesaian konflik di lingkungan mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu implementasi musyawarah seperti apa yang paling efektif. Nah, yang ketiga yaitu tujuan. Adapun tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi pola konflik di lingkungan mahasiswa. Yang kedua yaitu mengkaji nilai dari sila keempat Pancasila. Yang ketiga yaitu merancang model penyelesaian konflik berbasis musyawarah. Yang keempat yaitu manfaat. Manfaat yang pertama yaitu manfaat secara teoritis, yaitu memperkaya kajian Pancasila, terutama sila keempat tentang musyawarah mufakat. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mengimplementasikan nilai musyawarah, menjadi referensi dan bahan rujukan penelitian selanjutnya. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hamid. Selanjutnya yaitu konsep konflik yang akan dibawakan oleh Al-Fatih. Kepada Al-Fatih dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membawakan tentang konsep konflik. Konsep konflik merupakan suatu kondisi di mana terjadi pertentangan, perbedaan kepentingan, nilai atau pandangan antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Konflik lahir dari perbedaan tujuan, cara pandang maupun keterbatasan komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam suatu interaksi sosial. Next. Jenis-jenis konflik ini dibagi menjadi 4, yaitu konflik kepentingan, konflik struktural, konflik nilai, serta konflik antar personal. Next, nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu ada nilai musyawarah mufakat, kemudian nilai menghargai pendapat, mengutamakan kepentingan bersama, serta rasa tanggung jawab terhadap keputusan dan semangat gotong royong. Next. Kemudian musyawarah sebagai solusi sebuah konflik dapat dibagi menjadi 4, yaitu keterbukaan dan transparansi, berorientasi kepentingan bersama, kesetaraan peserta, serta kearifan dan kebijaksanaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Al-Fatih. Selanjutnya materi metode pelaksanaan yang akan dibawakan oleh Zalfa. Kepada Zalfa dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode pelaksanaan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, analitis, memakai paradigma interpretatif yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara subjektif oleh para pelakunya, studi pustaka, kuesioner, dan dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Proyek ini menggunakan model analisis interaktif, Mas dan Huberman, yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Dan tahapan proyeknya yaitu pada minggu pertama, kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan proposal dan studi pustaka. Luarannya adalah dokumen proposal. Dan pada minggu kedua, kegiatannya yaitu penyusunan instrumen kuesioner dan uji coba dengan luaran draft kuesioner dan catatan uji coba. Dan pada minggu ketiga hingga minggu keempat, kegiatan yang dilakukan yaitu penyebaran kuesioner dan pengumpulan data yang mendapatkan luaran data responden. Dan pada minggu keempat hingga minggu kelima, kegiatan yang dilakukan yaitu simulasi musyawarah dan dokumentasi. Luaran yang didapatkan yaitu video dan foto-foto dokumentasi. Dan pada minggu kelima hingga minggu keenam, kegiatan yang dilakukan adalah analisis data akhir, penulisan laporan, dan presentasi. Dan luarannya adalah proposal laporan akhir, video, dan slide presentasi. Dan dari kuesioner yang disebar, ada hasil utama kuesionernya yaitu yang pertama konflik dominan, yaitu pembagian tugas kelompok atau organisasi. Dan penyelesaian konflik masih didominasi konfrontasi atau penghindaran. Dan pada hasil kuesioner ini dilihat pemahaman musyawarah cukup baik, namun implementasinya masih rendah. Jadi dari hasil utama kuesioner ini, kendala utamanya yaitu adalah mediator, perbedaan karakter, dan waktu yang terbatas. Dan pada hasil simulasi musyawarah menunjukkan bahwa pendekatan musyawarah yang terstruktur mampu menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh semua pihak dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan pendekatan konfrontasi langsung atau pengambilan keputusan sepihak. Peserta simulasi juga melaporkan peningkatan rasa saling menghargai dan solidaritas antara anggota kelompok telah melalui proses musyawarah yang berlandaskan nilai Pancasila. Berdasarkan hasilnya, terdapat implementasi sila keempat Pancasila, yaitu yang pertama memahami nilai musyawarah. Mahasiswa memahami dan menerapkan nilai hikmat kebijaksanaan, kerakyatan, dan mufakat. Yang kedua, tersedianya ruang dan fasilitator, yaitu adanya forum musyawarah dan mediator yang mengelola diskusi. Dan yang ketiga, yaitu komitmen terhadap hasil mufakat, yang artinya semua pihak yang ada pada musyawarah tersebut harus bertanggung jawab atas keputusan yang telah disetujui bersama. Dan kesimpulannya, secara keseluruhan, proyek ini berhasil membuktikan bahwa musyawarah yang berlandaskan nilai sila keempat Pancasila bukan sekedar konsep akademis yang abstrak, melainkan sebuah mekanisme resolusi konflik yang konkret, efektif, dan relevan untuk diterapkan dalam konteks kehidupan mahasiswa di era kontemporer. Penguatan budaya musyawarah di kalangan mahasiswa merupakan investasi jangka panjang bagi pembentukan karakter bangsa yang demokratis, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.